Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 yang berjudul Properti Bangunan Pabrik dan Peralatan. Perkenalkan, nama saya Samsidar Tanjung sebagai moderator sekaligus penyaji dan rekan saya Arif Fajar Hulu sebagai penyaji. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai pembahasan materi kami mengenai properti bangunan pabrik dan peralatan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari properti bangunan pabrik dan peralatan. Kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari properti bangunan pabrik dan peralatan. Arti dari properti bangunan pabrik dan peralatan ini adalah aktiva yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Digunakan dalam bisnis dan tidak untuk diperjualbelikan. Maksudnya, untuk menggunakan aktiva tersebut sebagai bagian dari operasi usaha klien dan digunakan dan kegunaan yang diharapkan lebih dari 1 tahun. Dan karakteristik penting yang membedakan aktiva-aktiva ini dari persediaan, biaya dibayar di muka, dan investasi. Kemudian, klasifikasi akun properti bangunan pabrik dan peralatan. Ada 6 klasifikasi bangunan pabrik, peralatan, dan properti. Yang pertama yaitu tanah dan peningkatan tanah. Yang kedua, bangunan dan peningkatan bangunan. Yang ketiga, peralatan manufaktur. Yang keempat, perabot dan perlengkapan kantor. Dan yang kelima, kendaraan bermotor dan truk. Yang keenam, konstruksi dalam proses untuk properti, bangunan pabrik, dan peralatan. Selanjutnya adalah tujuan audit terkait saldo. Ada beberapa tujuan audit terkait saldo. Yang pertama yaitu perolehan tahun berjalan pada skedul perolehan yang cocok dengan jumlah pada berkas induk yang terkait di dalam jumlah total dengan buku besar. Yang kedua, perolehan tahun berjalan yang tercatat adalah keberadaan atau kejadian. Yang ketiga yaitu perolehan yang telah dicatat, kelengkapannya. Yang keempat yaitu perolehan tahun berjalan yang dicatat dan dihitung dengan akurat. Yang kelima, perolehan tahun berjalan yang tercatat diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam, perolehan tahun berjalan dicatat dalam periode yang benar. Yang ketujuh, klien memiliki hak kepemilikan atas perolehan tahun berjalan. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan rekan saya Arif Fajar Hulu. Ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi kami, yaitu tentang melakukan verifikasi pelepasan tahun berjalan. Adapun indikator yang melakukan verifikasi pelepasan tahun berjalan yaitu satu, menilai apakah ada aktiva yang baru menggantikan aktiva yang ada. Dan yang kedua adalah menganalisa keuntungan dan kerugian akibat pelepasan aktiva dan pendapat rupa-rupa dari adanya penerimaan akibat pelepasan aktiva. Dan yang ketiga itu menelaah kodifikasi pabrik dan perubahan izin produk, pajak properti atau penutupan asuransi atas adanya penghapusan peralatan. Dan yang keempat adalah tanya jawab dengan manajemen dan pelaksanaan produksi mengenai kemungkinan pelepasan aktiva. Selanjutnya itu melakukan verifikasi saldo akhir terhadap akumulasi penyusutan. Dalam melakukan verifikasi saldo akhir, yang terpenting adalah yaitu akumulasi penyusutan seperti yang dinyatakan dalam berkas induk properti sesuai dengan buku besar. Dan yang kedua adalah akumulasi penyusutan dalam bentuk berkas induk dihitung dengan cepat. Adapun audit atas biaya dibayar di muka yaitu terdiri dari sewa dibayar di muka, biaya organisasi, dan yang ketiga pajak dibayar di muka, hak paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, biaya yang ditanggungkan, dan hak cipta. Nah, ini adalah polis asuransi pada skedul asuransi dibayar di muka. Dalam polis asuransi pada skedul asuransi dibayar di muka,
ini mempunyai indikator yaitu mengacu ke dokumentasi pendukung. Dan kedua adalah memperoleh konfirmasi mengenai informasi asuransi dari agen asuransi perusahaan. Adapun audit atas satu pendapatan dan beban, yang dimana di situ penandingan pendapatan dan beban periode merupakan hal yang penting untuk penentuan hasil operasi yang tepat. Dan yang kedua adalah penerapan prinsip akuntansi yang konsisten. Untuk periode yang berbeda adalah hal yang penting agar dapat diperbandingkan. Dan yang terakhir adalah audit atas kewajiban yang masih harus dibayar. Dalam audit atas kewajiban yang masih harus dibayar, ada mempunyai indikator yaitu pajak penghasilan yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, biaya penelitian yang masih harus dibayar, honor profesional yang masih harus dibayar, sewa yang masih harus dibayar, biaya garansi yang masih harus dibayar oleh yang memiliki kewajiban tersebut. Mungkin demikian saja materi yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.